Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi di Malam Harmoni di Kampung Buku. Malam ini kita sampai pada seri ke-6. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti serial Malam Harmoni di Kampung Buku, sebelumnya kita sudah membahas 5 album terbaik menurut majalah Rolling Stone Indonesia. Mulai urutan 1 sampai nomor 5. Kemudian selanjutnya ini ada perubahan pola pembahasan. Kalau sebelumnya setiap seri itu dibahas satu album berdasarkan permintaan penggemar. Iya. Berarti ada penggemar Biar nggak rusuh menonton. Karena kalau nggak dituruti rusuh. Jadi banyak album-album atau artis-artis yang lebih baru, lebih kekinian yang harus diapresiasi. Karena kalau menunggu urutan itu lama sekali. apalagi ada 2 kali kan? Ya. Satu grup itu. Banyak grup yang beberapa album masuk. Jadi polanya adalah kita membahas tematik. Bisa beberapa album jadi satu, genre yang sama jadi satu, ya semacam itu. Nah malam ini kita akan membahas topik yang cukup kuat, yaitu tentang tokoh musik yang cukup besar Indonesia ya, tokoh musik populer. Nah nanti kita bahas lah, tapi dia berkaitan dengan grup besar juga, Suami dan Kantata Takwa. Mungkin nanti ada kawan-kawan di sini yang bisa menjelaskan atau bisa bercerita tentang tokoh ini. Nah kebetulan saya bersama dengan Bang atau Pak atau Mas Sahlan Mantiro. Beliau ini katanya dosen yang termasuk gondrong. pendidikan sosiologi ulang. Tapi bilang ini saya ajak ke sini karena bukan sebagai dosen tapi sebagai aktivis di OI ya. Iya. OI nanti barangkali akan menarik. Lalu ada Bang Hadriansah. Bang Hadriansah ini macam-macam lah profilnya, sastrawan. Yang paling viral sekarang Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin. Iya. Terima kasih Bang Hadri sudah datang. Lalu ada Abah yang setia sejak edisi pertama ya. Iya. Ya ini guru bahasa Indonesia. Ada napi. Jauh benar. Napi di sana. Ada Napi di sana. Silakan gabung. Bung Napi. Iya. Udah kayak bintang tamu tuh di Kia bilang. Si rambut gondrong. Napi ini kawan jurnalis, sejarawan juga lah. Banyak tahu tentang musik populer. Jadi itu pengantar saya, tapi sedikit lagi saya tambahkan. Langsung saja ya, saya menyebut kita akan membahas tokoh Iwan Fals. Iwan Fals tentu banyak hal yang bisa kita bicarakan karena memang memenuhi wacana musik populer kita sejak era 80-an bahkan akhir 70-an. Sekarang itu menariknya. Jadi ada nafas panjang untuk membicarakan Iwan Fals. Lalu tidak cukup hanya Iwan Fals karena dia juga bergabung dengan super grup besar yang isinya orang-orang besar. Suami di tahun 89 itu Kantata Takwa. Oke, itu pemantiknya. Mungkin Bang Sahlan Mantiro punya cerita, kan aktif di OI Kalimantan Selatan ya, Banjarmasin. Iya. Apa sih sebenarnya menariknya atau hebatnya Iwan Fals? Iya. Ya, karena punya masa banyak ya. Iya. Kan OI sendiri nanti kan. Nah, dari perspektif OI itu bagaimana? Kalau kita misalnya Iwan Fals ini, kalau secara pribadi saya pertama kali itu mungkin mendengar lagunya kelas 1 SMP. Iya, pengalaman pertama. Tahun berapa coba? Jangan tanya. 94 itu saya mendengar lagunya itu dari album Panggung gitu kan. Album Panggung.
kalau nggak salah itu album kompilasi Iya, gitu ya. kompilasi, tapi di nama albumnya itu panggung kan. Apa lagu yang berkesan? Yang paling berkesan itu ya Bento kan. Bento. Ya, padahal sebenarnya kan Bento itu di Suami. Ya, tahun 2009 ada beberapa lagu di Suami itu. Bento termasuk yang yang paling ini ya lagu cinta itu ada yang paling saya suka ya itu tentang intinya itu apa ya tentang agama Makanya cinta. iya itu sebenarnya Itu sudah didengarkan SMP ya. SMP kelas 1 bagi saya sendiri Iwan Fals ini apa ya unik iya uniknya itu dari SMP saya mendengar sampai kuliah di tahun 2000 akhirnya tahun 2000 kuliah sudah di Jawa dan kebetulan langsung ketemuan orangnya kan karena sering ke Jogja kan gitu iya ke Jogja kalau dia datang itu kalau nggak salah itu merupakan rumah sakit Wiro Saban itu ada perumahan itu Wan situ biasanya. iya Itu tempat apa teman-teman komunitas seniman itu ya. Di situ saya tanya kalau datang ke Jogja di situ di rumah sakit Wiro Saban. Memang pernah ketemu langsung hanya sekedar melihat ya, oh inilah orangnya yang namanya Iwan Fals. Jadi akhirnya masuklah di OI. Jadi ada ormasnya ya OI. Saya mengenal ini tahun sudah 2000-an ya? dulu kan masih ikut Pasmania kan tahun 99 saya OI. Iya. Muncul ya. Jadi masuk di OI, tapi itu sudah di Banjar itu nanti setelah tahun 2000. Betul OI Banjar masih itu. Berapa kawan-kawan kita sesama penggemar Iwan Fals itu yang ketujuh lawan Iwan Fals lah itu mulai mengenalkan OI di Banjarmasin yang tahun 2010 bang. Dia memang ormas. Kalau OI ini kan ormas dia selain Pama misalnya Pasmania, tapi di OI memang dibentuk oleh Iwan ini untuk menjadi ada sistem ininya, ada patokan-patokan, ada divisinya yang sering kita lihat sopan itu kan sosial, organisasi pendidikan agama, nah itu yang Jadi di dalam OI sebagai organisasi sosial iya ya punya divisi-divisi. punya divisi dengan apa namanya sopan namanya. yang dia pakai sopan itu kalau di singkatannya dalam divisi itu sosial organisasi pendidikan agama. Setahu saya OI itu kan meskipun latar belakangnya kecintaan terhadap Iwan Fals, karya-karya lagunya, tapi aktivitasnya nampaknya kan meluas ya, tidak hanya soal seni, bisa soal sosial, mungkin lingkungan. Sering kita ikut terlibat itu, terutama masalah kayak kemarin nih bencana banjir nih. Oh iya. Nah, itu masih aktif ya? Aktif itu karena teman-teman dari OI Banjarmasin memang aktif kalau kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial itu. Kayak kalau kemarin bencana itu aktif kita itu. OI ini saya di luar OI ya, maksudnya dia punya masa banyak, bahkan dulu sempat sering disebut OI. Iwan Fals ini kalau nyalon presiden potensinya besar. Biasa. Karena makanya di baju saya ini kan ada logonya nih. Satu logo berjuta saudara kan. Nah itu artinya secara kalau orang melihat ini memang enak kita pakai logo ini karena ketika misalnya di Surabaya kan itu luar biasa untuk Mungkin jadi pesaingnya. kenapa ini kok bisa sebegitu besar masa Iwan Fals? Apa yang membuat itu apa ya? Ya aku kira karena apa? Kalau Iwan dulu lah, kan Iwan dulu identik dengan kritik, pemberontakan, menyuarakan lirik-lirik lagunya kan menyuarakan
ya aspirasi rakyat lah. Persoalan rakyat ya. Ya persoalan Terbawah kan. ya yang memang dekat dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas di bawah apa itu, di bawah standar hari itulah lah. Dan itu kan paling besar jumlahnya kan di Indonesia ini secara Menengah ke statistik. bawah gitulah ya. Ya, problem-problem mereka, terutama problem-problem mereka yang berkaitan dengan apa peran negara lah, Keadilan ya keadilan, kesejahteraan. Jadi kukira memang pantas Iwan dicintai banyak orang, terutama ya yang itu mewakili aspirasi masyarakat bawah. Aku ingat ya kalau tadi Salam bikin 94, aku mungkin lebih dini 2 tahun mungkin. Aku ingat pertama kali dengar lagu Iwan itu ya album Suami yang apa? Bento. Ya Bento itu. Bento bongkar dan seterusnya. Yang pertama itu. Ya, padahal aku seingat tuh aku dengar lagu itu pertama kali di Surabaya tahun 90-an mungkin, 90-an awal mungkin. Itu kakakku yang mengenalkan, yang punya kaset itu, yang nyetel terus di mobilnya. Nah, kakakku sendiri kan sebenarnya bukan dari kalangan masyarakat bawah karena ya menengah lah, itu menengah. Tapi bisa juga menikmati musik Iwan karena selain juga Iwan bicara soal masyarakat bawah juga mewakili semangat pemberontakan, semangat khas intelektual ya, kebebasan seperti itulah orang-orang muda. Orang-orang muda. Jadi aku kira akhirnya tidak hanya sekadar di tataran masyarakat bawah tapi juga menyentuh menengah. Sebenarnya lintas itu ya, Iya, lintas kelas ya. Iya. Kelas Menengah terutama yang punya jiwa pemberontakan, jiwa Kritis, ya? agak liar gitu, kritis gitulah. Jadi aku kira semangat itu yang menyatukan ini para pecinta Iwan Sehingga Fals. sebegitu besarnya OE itu ya. Pesaingnya kan paling penggemar Roma kan. Cuma penggemar Roma enggak ada ormas ya. Ada Forza katanya. Oh, ada kan? Tapi tidak sekuat OI. Iya. Tapi OI kan bisa Oma Iwan. Aku ingat tadi kalau soal mendengar lagu Iwan pertama itu, seingatku aku mendengarnya lagu Mata Indah Tulah Pingpong. Oh iya. Itu lebih tua lagi kan, lebih Jadi itu 80-an. bukan mendengar kaset Iwan Fals, tapi orang tuaku punya kaset lagu-lagu populer di tahun itu sekitar 88 atau apa. Jadi ada satu lagunya Mata Indah Tulah Pingpong itu. Dan sebenarnya Iwan juga apalah, kada sekedar Ngomong lah, Masuk. masuk. Jam tempat. figur yang agak liar dalam pengertian ya, kalau di Suami kelihatan banar lah. Ya. Di Suami itu kelihatan kalau di panggung tuh atraksi panggungnya ya mungkin pengaruh Jabo mungkin ada ya. Ya tapi sebelum itu kan lagu-lagu romantisnya kan juga banyak seperti yang di Mata Indah Bola Pingpong, Lebih apalagi ngepop ya sebenarnya. ya, atau dulu apa? Kalau kita ingat benar kalau pas waktu SMA itu lagu perpisahan apa? Kemesraan. Itu sudah lagu wajib itu. Nah, itu Wajib seluruh anak-anak kemah itu. iya. Iya. Jadi memang lagu-lagu itu mewakili apa lapisan-lapisan Lintas. yang sangat Lintas masa. iya, Mas Surya. sangat variatif lah. Iya. Kada cuma para pemberontak dalam tanda kutip lah, tapi juga para pecinta, orang-orang yang senang lagu-lagu melo-melo yang agak beda Oh, dari lagu cinta ada. Ya. Ngomong gombal ada. ada. Itu. Bahkan ada bicara tentang ABRI itu apa? Iya. Itu kan juga bicara Serdadu atau apa, pesawat tempur, Iya, tempur itu kan juga mewakili segmen yang lain, bukan masyarakat ini tapi satu apa, kelompok masyarakat pemerintah lah yang di sana juga ada kesenjangan sosialnya. Kan kalau Iwan bicara tentang ABRI misal, dia bicara soal kesusahan buat ABRI juga lah yang masyarakat yang ini. Jadi kukira memang Iwan Cuma Fals susu kacang telur. nah, ya sangat lah lirik-liriknya, terutama liriknya yang sangat kuat lah, lirik-liriknya sangat kuat. Di samping dia mungkin ya kalau secara musikal ya Mas yang lebih paham, Mas Isur lebih paham. Sepakat kalau tema itu memang ya, kalau kita lihat dari sekarang dari awal itu dia itu bicara seluruh tema, bisa masuk berbagai lapisan ya. Ada satu lagu ya yang tahun 80-an mungkin diciptakan itu. Iwan sendiri. 82 itu.
dia ketika berada di Kalimantan. Itu dia melihat hutan. Makanya dia mencoba bahwa hutan di Kalimantan ini, bicara lingkungan ini ya, suatu saat akan habis. Makanya dia menciptakan lagu Isi Rimba itu Ya, tahun Isi Rimba. 82. Iya, iya. Nah itu sudah dia bayangkan itu sebenarnya bahwa akan terjadi kerusakan hutan besar-besaran jika itu ternyata benar kan apa yang kita alami sekarang gitu. Isi Rimba tak ada tempat berpijak, itu kan lagu tahun 82 itu kalau dia bercerita tentang lagu itu. Sudah lama diciptakan, artinya bayangan Bang Iwan itu sudah apa namanya ya, terbukti gitu. Kalau saya bawa ke konteks musik, saya kira karakter vokal Iwan Fals yang cenderung lebar, tapi tidak hanya lebar, dia juga bisa menjangkau nada-nada tinggi. Maksudnya ya pitch-nya tinggi, tapi sound-nya juga lebar. Jadi itu mempermudah untuk menjangkau berbagai macam tema. Berbeda dengan penyanyi yang spesifik Tinggi. saja, alun, itu akan mempengaruhi tema-tema yang dibawakan juga. Kalau kita lihat dia sebelum masuk industri rekaman itu kan dia malah karena lebih banyak di jalanan ya, jadi hidup di jalanan itu malah aktif di musik-musik humor kalau tidak salah. Jadi dengan kelompoknya itu menang lomba musik humor gitu. Nah dari situlah sebenarnya namanya mulai dilihat oleh elit-elit industri rekaman bahwa ini punya potensi. Jadi bukan di artis-artis pop dia muncul, tapi memang dari bawah, dari aktivis-aktivis pengamen jalanan gitu ya. KPJ ya, komunitas pengamen jalanan. Nah, soal musik jalanan mungkin beliau ini paham. Iya. Si jalanan. Gimana soal Iwan Fals ini kita posisikan gitu atau kita sebagai inspirator Ya, atau bagi apa? para pengamen luar biasa lah. Kan kita bicara kebesarannya ya. Ada yang Pengaruh apa komentar ya? Kalau ulun pribadi lah, kekuatan salah satu kekuatan Iwan Fals ini merangkul pemain-pemain yang memang di porsinya. Memilihnya tepat gitu ya. Pemain di porsinya. Jadi ulun pernah belajar main jimbe sama Kanggola namanya. Itu yang memberi teknik ulun main jimbe sebelah kiri biar hidup Kanggola. Itu pernah Fidin main, itu orang suku Baduy, mahasiswa YIN Bandung, apa tuh Bandung tuh Wali Songo? Gunung Jati. Nah itu memutuskan kemudian untuk hidup sebagai orang tradisi wujud-wujud suku Baduy, Kanggola namanya. Jadi Itu yang masuk di kelompoknya Iwan Fals dipakai. dalam satu pertunjukan. Artinya maksudnya nyambung ke tadi bahwa Kanggola ini dari wujud orang tradisi. Jadi kalau main musik sampai ke alatnya itu bisa molah jadi Tidak hanya main tapi ya membuat alat. membuat alat. Nah jadi terus kemudian ada apa saung jago, kan saung jago di situ kan orang-orang kayak misalnya di Jogja itu kan pemain biola ada sebujur orang-orang yang bisa, bukan sekedar yang Karena ada sekolahannya lah. ada Di samping itu jelas. kemampuan Bang Iwan Fals di situ ngerangkul orang-orang dasar yang pemain-pemain yang ini. Jadi kemudian orang-orang yang di bawah kayak pengamen jalanan atau apa itu referensinya ini tepat. Gitu. Ya lagu Iwan ini mungkin salah satu lagu paling banyak dimainkan oleh pengamen lah. Salah satu lah pengamen jalanan lah. Iya lah kayak gitu lah. Bisa. Karena kalau kita misalnya di Jogja atau di Jakarta lah naik bis kayak gitulah, rasa rancak badar mendengar lagu-lagu Iwan Nah, ini. misalnya Dan banyak yang mirip. Iya, Pak.
lagu-lagu yang asik Kegelisahan gitu ya. guru kan. Iya. Kegelisahan mahasiswa ya sarjana muda. Iya, Iya kan? Sarjana Muda itu lagu hits Iya. di album pertama yang mengangkat dia, karena itu album pertama. Jadi publik musik pop kita itu kenal Iwan Fals Lagu lewat itu. album pertama Iwan yang mana? Apa Ya, Sarjana Muda. Oh, Sarjana. Yang maksudnya yang di yang lagu gitulah. Tapi sebelumnya dia sudah bikin album tadi, ada musik humor, ada dengan kelompok-kelompok yang Tapi Iwan Fals itu sarjana lah. Udah lulus. katanya nggak lulus ya. Katanya nggak lulus. Ini Umar Bakri di guru nih. Oke, Pak Guru. Jadi di lagu Sarjana Muda di tahun 81 itu kan dia sudah bicarakan persoalan pendidikan ya. Iya. Bahwa Yang mencari gawian kan. Iya. Kerja kan. Umar Bakri ada sarjana muda. Kenapa kok Bang Iwan tidak mengkritik lagi dari dulu? Akhirnya kan melempem lah hitungannya. Iya. Itu kawan-kawan semua itu kawan-kawan pencinta Iwan Fals yang kritik itu sekarang kok enggak ini. Jadi dia cuma berceloro kayak gini aja kan. Sekarang giliran kalian itu loh. Iya. Saya sudah katanya kan. Kalau saya ikut lagi apa fungsinya generasi muda untuk kritik? Itu aja jawabannya. Tapi masuk akal itu. Iya. Artinya Masuk akal. kalau dari secara personal kan proses individu Bang Iwan kan ya posisi beliau kan sudah lebih tua, mungkin ada Iya. proses yang lain lah Capai kebijaksanaan lah sudah ya. karena nyambung tadi kan berhasil atau kada sosok Bang Iwan secara ekonomi apa kalau menurut pribadi ya berhasil. Kalau dari sisi syair, penggunaan syair, kalau dulu kan liar, nakal tapi sederhana. Gampang Iya. dipahami. Gampang sayurnya. dipahami. Iya. Ada yang lagu kalau untuk yang orang-orang pacaran, ya kan? Ingatlah lagu yang lagunya yang syairnya yang Sayang. kita seminggu Iya. Kereta menutupi kereta Ah. kecil di bibirmu itu. tak Nah, itu bosan romantis, kau romantis, tapi tak nakal bosan gitu kau ya. minta itu. Iya, iya, Nah, iya. kayak gitu tuh nah kan. Iya. Ya sebenarnya menurut ulun mah masih berlangsung perjuangan Bang Iwan tuh. Walaupun dengan lagu-lagu dia yang dulu masih berlangsung ini. Buktinya dengan apa? Buktinya masih dinyanyikan orang sampai saat ini. Iya, masih relevan artinya. Masih relevan. DPR apa? Jadi kok apakah Bang Iwan masih harus terus mengkritisi? Om pikir biar anak muda yang mungkin dengan bahasa yang berbeda, tapi mungkin akan ada sekuat Bang Iwan. Karena Bang Iwan kan memang dari dulu dari prosesnya sampai bisa jadi cagak itu kan panjang. Cagak Tihang. Kadang fans atau pengidola itu memang ada egois ya. Iya. Ingin sebenarnya kemampuan dia diselesaikan di Oleh idolanya, tidak melihat bahwa idolanya juga punya kehidupan sendiri, iya. punya perjalanan hidup Apalagi juga. Iwan gitu. pasca kematian Galang. Galang mungkin agak jadi lebih Sempat hilang kan ya. Iya, dari- habis perjalanannya secara sebagai manusia itu habis kan, itu baru muncul setelah album Suara Hati itu kan. Nah, itu kan lagu-lagu Suara Hati isinya itu kan memang hilang itu kan untuk galang itu kan doa kan artinya ada proses sudah ke religius ya spiritualitas gitulah. spiritualnya sudah mulai Ya rokok ditinggalkan. sebenarnya kalau kita tadi Iyalah. memposisikan Iwan Fals yang memang pembela kaum tertindas Marginal. gitu ya dan seterusnya, di satu sisi sebenarnya dia kan masuk wilayah kapital ya, industri kapital. Kita tahu dia itu sebenarnya salah satu kesayangan musikal karena mesin uang musik. Iya, sampai sekarang itu makanya Sampai sekarang. yang YouTube tuh Iya. ngalor ngidul itu kan musika tuh. Jadi itu perlu kita lihat bahwa terkadang banyak sisi ya dari sisi seniman musisi ketika masuk ke industri musik, bukan dunia kreatif semata, ada keberpihakan yang lain. Ya misal aku satu tahun berapa lah, mungkin 4-5 tahun yang lalu pas ke tim
Waktu itu ada Buan Barok main. Iya. Tim. Barok. Jabo kan masih dengan sama yang seperti yang dulu Iya. lah. Nah, Waktu itu masih dengan urakannya, masih dengan loncat-loncatnya, teriakan-teriakannya. Nah, terus di sana ada Iwan, tapi Iwan di kursi penonton. Ada Setiawan Jodi Nonton, juga. ya. Nonton, tapi akhirnya dipanggil kan? Ngecek. Dipanggil. Jadi bayanganku, aku yang dulu mengenal Iwan mungkin di tahun 90-an, awal sampai akhir itu yang gondrong, yang urakan. Maunya urakan ya. Ketika, Ada lain iya, udah. ketika melihat Iwan hari itu, walaupun pernah lihat juga lah bisa di TV kan, tapi ketika lihat hari itu udah jauh, udah rapi, ubanan, baju rapi kan. Lagi kan sekarang jalan-jalannya ke pesantren. Nah, Nggak mungkin telanjang jadah pakai ikat kepala. Bahkan sudah duit dengan Roma Irama kan. terakhir Nah, itu. itu. Saya ya. Pasif sama macam-macam anak muda kan. Apa lagu pas itu Iya, iya. Hidupnya itu kan di lirik ya, dia mungkin sama levelnya sama Roma Irama. Kalau Roma Irama kan liriknya sosial agama ya, Pas kan banyak ke sosial ekonomi politik sebenarnya itu. Jadi kekuatannya saya pikir Iwan Fals itu ya berada di lirik, Iya. karena itu yang membangun kedekatan secara emosional ya. Walaupun orang nggak pernah lihat Iwan Fals, tapi ketika dia mendengar lagunya kan orang akan ingat gitu loh. Iya, Karena bisa lagu orang dari- pinggiran. dari dulu itu kan sampai sekarang nggak ada yang bisa gantikan, misalkan liriknya dia bercerita tentang hubungan sama orang tua dalam lirik ibu kan. Iya. Itu kan paling orang-orang pakai sebenarnya paling yang lirik bunda atau apa gitu, bunda itu. Tapi kalau ibu itu kan kuat banget tuh. Terus Belum pikir paket lengkap, bukan hanya lirik. Karena ngamati lah secara pribadi ngamati. Musiknya itu pun kayak misalnya Mata Indah Bola Pimpong. Iya. Jadi kenakalan garapan musiknya itu pun muncul. Jadi bukan hanya lirik. Kalau ini Kalau adalah pernyataan dari entah dari Iwan atau pengamat musik, sebenarnya Iwan ini pengaruh siapa yang kuat? Kalau Roma kan bisa ada apa Zeppelin apa seterusnya itu kan Led Zeppelin. Iwan adalah pengaruh siapa kira-kira? Aku kurang tahu kalau secara personal dia. Saya kurang tahu juga pengaruh siapa itu. Karena itu nggak banyak diangkat. Oh Bob Dylan dari sisi lirik ya. Bob Dylan dari sisi lirik lah. Maksudnya kesamaan tema Iya. lirik. Enggak maksudnya Yang ya itu musikalnya, suka. inspirator. Referensinya siapa kan gitu kan Ah, pertanyaannya. ah, Nah, itu ternyata tidak banyak digali. Ya memang kalau secara figur memang paling dekat mungkin Bob Dylan yang sering disebutkan kan. Ya, Iwan itu mengacu ke Bob Dylan tapi Ada kesamaan-kesamaan ke sana. ya. Tapi betul liriknya memang kuat. Mudah diingat, mudah dihafal. Cuman kan? sebagai lagu, bagaimanapun lirik yang sehebat apapun dia tidak akan berhasil tanpa dorongan musik gitu kan. Jadi aransemen musiknya sejauh ini memang pas semua. Ketika dia bicara cinta, musiknya benar manis. Ketika bicara nakal-nakal, musiknya unik gitu. Umar Bakri itu kompleks aransemennya. Beat country-nya mendukung, progresi akordnya sangat lompat-lompat karena memang temanya begitu. Jadi tak kira aransemen musiknya kalau di album-album lama itu yang garap aransemen musik itu Willy Sumantri. Dan memang Musika tepat memilih arrangernya. Jadi memilih arranger kalau tidak tepat saya kira juga mempengaruhi lagunya mungkin tidak seberhasil seperti sekarang. Kalau kita kontraskan ke periode dengan raksasa yang lain, berkumpulnya Jago, Rendra, Jody, itu juga menarik karena dia semacam masuk ke lingkungan baru di luar industri karena ini kan proyek non industri ya. Suami dan Kantata itu benar-benar idealisme seniman. Fleksibilitas Iwan nah dalam apa? Iwan ini kan dari awal misal itu siapa sih yang ilustrasi suara musik perempuan sering di lagu-lagu Iwan yang awal itu siapa? Itu istrinya Yos. Istrinya ya. Ada beberapa Mbak Yos itu. Terus juga Iya. kemudian dengan Di Galang Rabu Anarki itu istrinya. kalau dengan Aku beli susu. di kemesraan itu Rafika Duri kan. Terus ya kemudian Iwan dengan Frankie, Iwan dengan ya Jabo, Iwan dengan Rendra
termasuk ya mungkin dengan sempat dengan apa ya anak-anak muda dengan padi atau dengan apa ya? Iya. Ya, Pak. Jamrut juga lah dan terakhir mungkin juga dengan Roma Irama gitu lah. Yang terakhir dengan rumah. Iya, aku pikir memang fleksibilitas. Iya, fleksibel. Karena mungkin tadi karena cakupan ininya yang luas lah. Rama kan lagu Miras. Jadi Miras Antika ya. industri musik itu sangat beruntung dan disayang sekali ya Pak Fauzi. Karena bisa masuk kemana-mana, bisa mendatangkan manfaat secara ekonomi gitu ya. Supaya kelihatan. Pak Yudi, aja. Sini Pak. Nah, ini Ini, Bang. Bang. Nah, Kamu- Kita sudah mulai Iya, tadi. rancak ke Bang, rumah langsung ini. Bang, sini Bang. Sini Pak. Bang. Nah, Nah, bawa aja, sini, bawa aja sini nah. Bang, langsung Bang. Ini sini aja. Sini nih rancak ke rumah ini. Nah, ini mungkin bisa menjelaskan lebih jauh tentang oh iya. Oh iya. Iya, ini. Oh, Tua. ini. Baik. Oh, lain. Tokoh Dewi ya. Berpengaruh. Masuk Pak. Aja tuh. Bang. Selamat datang Pak. Ngobrolin tentang Iwan nih. Ya, kita tadi ngobrol. Karena Sidin sering ketemu kalau dia ke Jakarta guring di rumah Iwan terus di BPP kan. Mungkin Pak Ilo udah menjelaskan dari awal ya tentang Nah, OI, Pak, ya. Sebenarnya kalau sebutan OI itu secara ini Pak ya, secara refleks aja itu. OI katanya. Sebenarnya seruan. Jadi Oi, gitu iya, ya. oi ya. Itu kan katanya itu kan OI itu seruan paling nyaman kalau dalam Iya, iya. konteks masyarakat kita kan. Ketemu orang, ya itu sebenarnya nggak ada ini untuk Seperti bikin salam organ. gitu ya, iya, oi gitu kan. nah kayak gitu. Barat timur semua sama lah. Ya, sama orang Banjar, oi gitu ya. Nah, Bahasa akhirnya yang di kan sekarang apa universal namanya? gitu ya. Bang Iwan itu kan banyak penggemar, dia nggak hafal satu-satu kan, teman-temannya nih, oi gitu aja. Oh, akhirnya ini Apanya? membuat ide itu ya. kemudian dicari-cari Ya. orang Indonesia. Sebenarnya kalau dia sendiri nggak pernah menyebut itu orang Indonesia enggak karena dia seruan gitu. Sapaan yang Kalau di memang- Banjar nih Sidin juga nih OI-nya. Iya, Ya, Pak, Bang. Sejak kapan Pian aktif di OI atau sejarah OI di Banjar ini kayak apa? 2010 kita Pak ya. Ya termasuk perintis sendiri OI di Iya. Banjarmasin lah gitu. Umuan ini 2010 kan? 2010-an. Karena tahun 99 baru dibuat secara akte notaris ormasnya itu kan. Di Banjar berarti 2010 lah. 2010 kita mulainya tuh. Habis OI ya, udah mulai cacat tuh. Ya, jadi Proses kalau kawal rancak cacat panggung kan ini lah. Berbarengan terus dengan OI. Jadi awal-awal Pinggir jalan. masih kan. Dan suasananya kan sama tuh. Di main perkusi atau apa kan orang anu kan jimbe apa. Jadi awal-awal cacat tuh pun berproses sama OI. Taman budaya dulu ya, sebelum ada renovasi. Tadi yang sempat jadi perbincangan juga ada kekecewaan atau suara-suara yang pada mulanya itu mengagumi Iwan Fals, tapi kemudian hari meninggalkan atau kurang sepakat, misalnya dengan pilihan-pilihan apa ya, orang misalnya masuk ke dunia industri iklan, politik atau apa. Itu OI Kalsel tadi loh belum selesai juga itu. OI Kalsel ya. Mungkin bisa kisah Pian OI Kalsel. Sejarah. Tadi pada mulanya gimana? Bisa terbentuk OI Kalsel. Nah, ini ketuanya dulu nih. 2010 itu memang saya 2 periode. Apakah setelah ada konser atau kayak Belum, di panggung sebelum gitu? belum ada konser itu kan. Pertama kita membentuk itu ya tahun 2010 itu cuma berapa orang itu. Akhirnya setelah terkumpul baru karena dia berbentuk ormas, akhirnya kita daftarkan enunya juga, minta persetujuan dari pusat, kan ada BPP pusatnya itu untuk membuat badan pengurus kota OI Banjarmasin. Nah dari kota OI Banjarmasin ini lahirlah Banjarbaru, Martapura, Batu Licin sampai Kandangan. Oh jadi itu lebih kota lah, bukan Iya, provinsi lah. iya, kota. Jadi setiap kota itu ada kabupaten, ada kota. Kalau kita kan kota kan. Kalau yang provinsi ada?
Nah kalau sudah provinsi namanya BPW, Badan Perwakilan Wilayah kan, BPW OI, untuk mewadahi kota dan kabupaten. Kayak gitu dia. Kalau didekat-dekati kaum politisi itu sering nggak? Dulu banyak, maksudnya didekati dalam bentuk ini, suruh main ya, suruh manggung acara-acara pemerintahan itu. Jadi gini kayaknya waktu pembentukan OI pertama itu kan hampir mungkin sampai semuanya di Indonesia sama Pak ya. Karena berawal dari fans lama, fans. Jadi di Banjarmasin sendiri juga banyak waktu itu. Dan mereka bingung, ini wadahnya di mana sih? Pas manianya Banjarmasin ini waktu itu kan. Akhirnya dengan sepakat mungkin ya OI aja deh, kan sudah ada OI di Indonesia kan mungkin banyak, cuma di Banjarmasin belum ada waktu itu. Jadi bikinlah OI. Karena OI sendiri kan organisasi, kalau kita berbicara tentang Parsmania sendiri itu identik dengan apa namanya, kalau idealis banget, Iwannya, Bang Iwannya. Tapi kita kan kalau di OI lebih secara global bicara tentang sosial, Tidak harus personal. iya, bukan ke personalnya. Jadi kita itulah karena kecintaan dengan Bang Iwan dan tentang yang banyak didekati para politisi kan, mereka politisi tadi karena mereka tahu fans Iwan ini banyak gitu. Banyak, karena banyak ini kan. Itu. Waktu itu sering saat pemilu banyak didekati. Ada pendataan lah itu berapa jumlah anggota OI bisa di Banjarmasin? Kalau Banjarmasin saja itu pengajurnya sekitar 70-an. 70 orang. Aktif. Iya, Pengurus lah, pengurus. Iya, anggotanya. Dan pengurusnya itu kan ada strukturnya, pembinanya itu termasuk Pak Enos. Oh, Mas Enos Karli. Kalau di Banjarbaru itu Bang Ogi almarhum. Nah, ya. Tapi secara organisasi itu ada sering koneksi atau komunikasi antar daerah misalnya telah ada sebelum pandemi itu sebenarnya kan kita ada jamburinya, jambore OI nasional itu yang sempat kita ikuti di Jepara ya, di Jepara, ada yang di Cibubur kan umpet loh. Jadi OI sendiri itu sebenarnya dia punya struktur Pak ya, dari pusat sampai ke daerah. Kalau di pusat namanya BPPOI. Dari struktur tersebut mereka punya agenda-agenda gitu Pak, yang harus yang dijalankan sampai ke daerah. Ada jambore, ada munas, ada rakernas kayak gitu. kayak fakta Sama, iya sama. ya karena sudah Nah, ormas nanti, ya. iya, ini udah dekat munas lagi nih. Bulan apa ya? Agustus. Di Jakarta. Rencananya Ditambahi mau- satu ideologi politik jadi deh parpol. Nah, itulah beda partai politik. Kalau OI sendiri dia nggak berpolitik sebenarnya, itu ada di ADRT-nya. tidak boleh lah. Nggak boleh. Tapi bicara Ya. politik lagu-lagunya. Tapi suka bicara politik. Tapi tidak masuk ikut politik praktis ya. Iya. Nah, tapi ini tadi menarik yang Alfian tadi itu yang mungkin kan Bang Yudi acak lo guring di sana. Nah, jadi paling kata kan sosoknya Alfian tadi referensi Iya, Bang Iwan ini. Nah, Ada yang belum ketemu itu referensinya. referensi lagu si ini apa sebenarnya? Tahu lah Ben. Kalau yang lain kan ada Roma Irama, sini. Kalau Bang Iwan itu siapa kira-kira Yang menurut Pian tuh Bang? inspirasi. Kalau Pak Yudin pemain bass. Jadi kalau bicara dengan referensi beliau, kita juga nggak terlalu banyak yang tahu ya. Cuma dari beberapa kali kita ketemu dan sering bicara ya, kadang-kadang bicara pernah kita bicara dari habis maghrib jam 8 sampai jam 12 malam ngobrol sambil makan dingin. Di rumah beliau kan diundang beliau, udah datang aja ke sini gitu. Cukupi Pak Yudi. Oh, gitu. Bawa aja sini. Masukin. Bang Iwan sendiri waktu dari kecil kan udah sering suka lagu-lagunya Bob Dylan kayak gitu ya. Dylan itu kan juga tentang sosial atau kayak gitu. Awal mulanya
Bang Iwan tuh lucu sebenarnya, dia sering mencipta lagu yang tentang humor-humor gitu, makanya lirik-liriknya itu kan sering-sering ya kayak kalau kita baca dan dengarkan gitu nggak lucu-lucu juga sih, walaupun tentang cinta tapi nggak meloy banget sih lagu-lagunya, apalagi kalau tentang bicara politik selalu disisipin kayak gitu. Itu menarik. Itu menariknya lagu-lagunya itu. Bisa masuk kemana-mana ya, Iya. serius ya, humor, romantis, macam-macam. Termasuk salah satu lagu yang Isi Rimba. Itu kan waktu beliau datang ke sini kan, asal mulanya tahun 89, 80, 89. Dia Karena yang falas. Nah sekarang ini kan perjalanan Iwan, terus musisi-musisi yang dipengaruhi Iwan Yang dipengaruhi. pasti ada kan, banyak juga lah. Mungkin lah, selain juga ada masuk pengaruh Iwan, terus yang kekinian banyak juga. Nah, mungkin bisa disebutkan juga itu kira-kira siapa. Aku kira kayak lagu-lagu kayak Padi pun, kayak lagu-lagu kayak apa dulu yang Bandung, musik Bandung itu ada nuansa-nuansa Iwan di sana. Yang Bandung yang mana? Siapa ya? Dari Rusli. Yang bukan, yang kawan. Yang kedua Pak, Hah? yang kedua Pak, Ayo. Kalau tahun Dixon Scooter yang mirip dari cara menyanyi, itu materi lagunya kan soal kritik kan. kalau di sini memang ada terlalu terasa lah kalau kita di Kalimantan, kalau kayak di Jogja kan terasa. Apalagi kan ada KPJ, ya kan? KPJ kan udah diganti tuh jadi Sebumi. Nah itu terbukti di saat kalau misalnya kawan-kawan KPJ itu diundang di acara-acara teater atau apa, buannya itu mulai lagu-lagu yang nuansanya memang tinggi. Dan kalau disuruh nyanyikan lagu Iwan, buannya pun bisa kayak gitu nah. Karena sama spiritnya ya. Tinggi. berawal dari jalanan ya. Tinggi. Artinya Kalau kalau kita dan memang terasa kayak kalau di sana tuh, di sini kurang karena kan ya waktu di Jogja dulu kan sempat turun gabung sama kawan-kawan KPJ kan di Malioboro atau apa itu, walaupun kada terlalu eksis banget di sana, memang setiap kali ada apa itu buahnya mainnya lah spiritnya, wah ini udah anu banget nih, terasa banget nih. Cuman mungkin ya yang kalau disebut yang besar kayak siapa mungkin kada terlihat lah, kayak Adinda atau apa. Bisa jadi. Maksudku tadi dengan menarik itu pembicaraan ini untuk melihat juga periode Iwan masih sendirian, Iwan bersama komunitas-komunitas yang lain yang memberinya pengaruh, terus Iwan di masa pasca Galang, dan kemudian Iwan yang menjadi inspirasi bagi pemusik-pemusik yang lain, grup-grup musikal yang lain, atau penyanyi-penyanyi solo yang lain, kayak gitu. Nah kan kemudian bisa ditarik benang merah kan kayak gitu. Barangkali menurutku yang paling kuat tema lagu populer tapi kritis, itu yang cukup banyak inspirasi. Iwan Fals kan sudah lama, ketika band atau lagu-lagu era 80-an itu masih bertemakan cinta-cinta yang simplistik, dia sudah bicara soal nasib guru, nasib sarjana gitu. Nah itu yang kayaknya lebih menginspirasi musisi-musisi kemudian. Di waktu zaman Orba ya. Orba. Ya. Waktu itu kan jenis musik kayak gitu kan Tidak banyak yang di zaman nggak ada. Orba sering. Paling ya Ebit GAD, cuma Ebit GAD kan tipe musikalitasnya seperti itu. Berbeda. Kritisnya nggak terlalu. Lebih reflektif ya, dia lebih reflektif. Kalau lagu-lagu Belanda itu memang tahun-tahun 80-90-an itu ya, memang ramai. Bahkan 70-an itu sudah ada. Kayak Frank Icin itu kan sudah 78. Julio Sitanggang kan masuk. Lalu ada di Surabaya itu ada trio Goblok, Cerita-cerita nelayan apa-apa itu nantinya. wah siapa? Lemon Tree. Ya country-nya kan terasa juga.
orang itu waktu zaman Orba itu mendengar ketika Bang Iwan itu menciptakan lagu-lagu politik itu seakan mereka itu terwakili. Iya. Adanya itu Lah ini terwakili. gue banget ini. Ini yang gini. Yang lain nggak ada yang berani Yang atau berani, bagaimana lah gitu. Menariknya suara semacam gini kok ada di industri populer. Iya. Gitu loh. Iya, yang bisa Kalau di diterima gitu. pojok-pojok di pinggir jalan wajar, karena tidak ada sistem yang mengontrol. Ini kok di industri populer di musikal lagi. Nah, secara politik ada hubungannya dan misal dengan apa dan bisa supaya rezim Orde Baru ini dianggap demokratis, maka dia walaupun tidak banyak, akhirnya paling enggak 1-2 harus ada mewakili itu supaya kemudian supaya Orba Pak Harto itu dianggap juga secara di dunia pemimpin yang demokratis. Biarin aja lah gitu. Ya, 1-2 kan dibiarin, terlalu bahaya gitu. Kalau di dunia kesastraan ada Rendra misal. Kalau di dunia kepenyairan yang agak yang berbau agama ada Cak Nun misal seperti itu kan. Kalau di industri musik ada Iwan misal seperti itu. Iwan tuh pernah ditangkap lah. Sering diintegrasi di konser di Palembang kalau nggak salah itu. Pernah? Itu dikisahkan di filmnya, ada kan filmnya? Ya, filmnya dulu ada. Ya, sampai trauma dia. Ya namanya diintegrasi militer lah. Mau kayak apapun ya. Nggak nyaman lah. Anak juga lah. Anak kolong juga lah. Kalau nggak salah orang tua Tentara. Perwira bapaknya itu. Cuma dia beda. Dia mencari usaha jadi dengan menyanyi. Jadi nggak mengandalkan dari harta orang tuanya dia. Itu beda. Ya, semangat pemberontakan itu adalah. kalau pola-pola represi tertutup dari pemerintahan tadi yang ada muncul itu malah di ketika era kantata gitu. Itu menurut keterangannya Jody. Karena Jody memang kan Jody dekat dengan Tommy misal. Cendana. Tapi misalnya dia Jody dicerita dipanggil Rob Kamtip waktu itu lah sama Benny Muzani. Kenapa kok ini judulnya begini gini. Ya ingin tahu lah ini maksudnya apa, ya menjelaskan aja. Artinya politik itu ya tahu aja, mengikuti perkembangan suara-suara seniman itu tahu aja sebenarnya. Kalau mau kan ya ditekan aja, kalau mau ini jangan dibredel gitu. Tapi tetap ada yang diloloskan kan. Ya. Meskipun Rendra juga dipenjara. Walaupun waktu itu Jody dekat dengan Cendana, makanya konsernya seorang pernah dicekal ya. Iya. Kalau nggak salah konser 100 kota itu dan gagal. 100 kota. Iya, 100 kota ya. Suami. Lalu ya bentuk takwa yang lebih gila lagi. Karena dilarang aparat. Di kantata takwa. Sampai sekarang itu konser paling megah tuh. Dalam betul. sejarah permusikan di Indonesia itu kantata itu dengan sound yang wah banget waktu itu. Nggak Ya, karena ada Setiawan mengalahkan sama Jody di sekali. situ. Iya. Jadi full bener aku idealisme begini memang bikin pertunjukan begini ya jadi. Kalau Bento itu sosok Tommy ya? Nah, kisah-kisahnya kayak itu kan. Ya itu tafsirnya gitu. Tapi kan katanya itu tuh nama ayam Pemain jago. bola. Yang jagonya si anjing nggak? Anjing kalau nggak salah anjingnya si Jody. Setiawan Jody. Lawan wawancara sendiri bagus. Saya bikin Bento, lagu Bento. Banyak yang melesetkan ya. Bikin Tommy, benci Soeharto, apa segala macam seperti itu. Enggak, kalau jawaban yang paling kan bukan itu. Tapi kalau mau dijelaskan juga makin nggak Iya, menarik. Menarik. Iya. Biarin aja. Iya. Kalau Iya. bukan karya seni lagi nanti kalau sudah Justru kemudian itu kan menjadi Indah aja ya di situ. menjadi blowing atau apa lebih ini kan Mind blow. karena kemudian Langsung tafsirnya kan makin bisa kemana-mana kan, penasaran. tafsirnya bisa kemana-mana dan itu kemudian yang kita menyentuh nikmati kan itu. wilayah-wilayah yang sensitif gitu kan pada masa itu. Ya salah satunya tadi dengan mengkaitkan itu dengan Tommy misal seperti itu loh, itu kan sesuatu yang sangat zaman itu zaman itu ketika Pak Harto masih kuat kayak gitu kan. 92 itu Pak Harto
gagah-gagahnya lagi. Jadi sebenarnya lah kalau yang ada kekecewaan itu mungkin terlaluan aja lah. Berharap. Karena mungkin sudah merasa secara pribadi ini terwakili kan, banyak dari saya lagu ini itu macam-macam, tiba-tiba ada keluar jadi iklan atau wah kenapa jadi dua iklan gitu. Kalau dengan bahasa yang agak kasar itu kacamata kuda. Jadi nggak mau melihat keluasan bahwa orang itu dinamis. Iya. Maunya begini aja, terus muda, terus kritis, terus Sekarang Bang Iwan malah banyak sering melukis dia. Iyalah. Memang basic anunya kuliahnya seni rupa kan. Ya. Di KJ lah. Oh bagus lukisannya tuh saya lihat deh. Lu di KJ sini lupa. KJ. Dia pernah masuk ke ruangannya, punya koleksi gitarnya itu. Ruangan, padahal jarang orang boleh masuk situ sih. itu sangat privat itu. Tapi waktu itu kan saya ke rumahnya dia kan sore. Saya nggak ketemu waktu itu. Itu diajak ke temannya dapur dulu. Waktu itu Bang pas lihat di CTP kayak gitu ya. Di rumahnya banyak CTP. Saya masuk, disuruh. Rupanya di chat kayak gini WA. Ada yang gitu kan. Terus dibilang sama yang teman yang di dapur itu Adi disuruh aja makan di dapur katanya gitu kan. Dia nggak ada waktu itu, dia di lihat STP aja makan di dapur, diajak sama teman lagi. Ayo kita ke ruangannya, ruangan koleksi gitar. Waduh, saya lihat gitarnya banyak lagi, Sunan Lemarinya tuh. Mana gitar kasih orang atau bikin nanti juga sih. Belum masuk gitar varian Roma Irama kan. Belum. Sampai kalau ada gitar sapin juga ada. Iya. Karena gitar buntungnya itu lah. Mungkin banyak itu dari Tapi suka mengkoleksi lah. Kan ada juga musisi yang nggak suka koleksi. Kayak Dia juga perlu punya perpustakaan loh Pak. Perusahaan sendiri ada. Dia rekaman sendiri ya. Dia bergabung dengan kata takwa kan karena ajakan si Joki kan. Karena Joki dekat dengan siapa? Jawan Joki. ya Joki dengan Iwan Fals karena sudah kenal lama, karena sama-sama di musika. Dia pernah cerita itu ada salah satu lagu yang dia cerita ketika diganti lagu rekaman itu ketemu Joki, kan Iwan Fals sama Joki ya tua Joki kan, ini Joki ini musisi hebat diganti, terus dimintakan bikinin lagu, ada salah satu lagu apa gitu. Coba lu kau bosan, itu Joki itu musik kita bikin. Apa gitu? Tahu Saya utama yang bukan lagu gitu gak? Susah ditemui ya lagu-lagu gitu. Ringan tapi kena. Itu sisi romantis ya. Iya. Sisi lagu-lagu yang romantis. Dan memang kalau misalnya di saat kawan-kawan OI ini ketemu dan ada alat musik, udah ada kawan ada kalau ada gitar. Awalnya Jangan mungkin coba-coba ngobrol-ngobrol nyari ya. gitar di sini. Ada ya kita. Jadi pernah lah sama Bang Yudi nih kita nongkrong di warung kopi yang lain nih. Bang Yudi sih ada tembakau julun kan. Datang lucu Bang Yudi. Ngobrol kayak gini awalnya. Endingnya ada gitar tuh. Dah Bang Yudi langsung. Dan semua yang di sini tuh yang ada. Bahkan yang usia-usia yang masih jauh di bawah itu hafal lagu Iwan Fals. Yang dinyanyikan lagu-lagu yang kada umum. Itu nih. Tapi memang di antara kayak penggemar Iwan Fals terutama di Banjar Pak ya, ada yang memang apa kalau kita istilahkan tuh nah kaset tuh nah, ya kan nggak ada alat semen lain, penyanyi harus sama, itu memang ada di kawan-kawan kita juga kan di OI itu. Wah itu keluar dari jalur itu. Kalau nggak sama kaset nggak puas ya, gitu. nggak puas ya. Ada memang saya yang dari pelihara kawan pian tuh Pak. Ya kan itu Kalau total album Iwan ini ada berapa?
Masanya lagunya jadi campur-campur itu juga kan itu. Mungkin Sarjana 20-an lebih gitu lah. Kalau 20 lebih. 20-an lebih. Kalau lagu terakhirnya 40 lah. Enggak ngikutin. Baru-baru ini. kalau Rumah Irama kan corona. Masih eksis lah. Kalau Iwan Fals kayaknya nggak ada. Apa ya? Selalu Tapi ada dibandingkan lah kemarin- Iwan ini sama Romero malah. Iya, Kan itu saja itu aja. Lagi saya itu. Fans kayak sama-sama gila aja itu dah. Heeh. Sama-sama Tapi fanatiknya. bedanya kan fansnya Roma Irama ini ada yang bola, ada RT. Iya. Ada anu. nggak mau formal lah ya. Yang formal. Karena rumahnya udah mau jadi ketua partai kan. Partai idaman. Kan kita ada. Tapi Iya kalau kan? mau anu dengar lagu-lagu yang memang kritiknya, isinya itu kritik seberataan itu memang ada di Kantata Samsara itu loh Pak yang ya itu memang keras kan itu karena kan bentuknya sudah panggung kan itu. Lagu-lagu isi albumnya itu memang pangeran brengsek apa-apa Itu lebih ngerok gitu. Iya, Maksudnya itu ngerok. itu lebih keras banget. Lalu setelah Kantata Samsara, Kantata Revolvere Iya, itu lebih simfonik musiknya.